Kira-kira kalau buat motor listrik, karakternya selain tadi ya rolling resistance rendah, apalagi sih Pak Dodi karakter dari ban yang memang di-develop nih, dikembangkan buat motor listrik? Saya pernah nanya ke pabrikan gitu ya. Jadi motor sejenis, satu motor konvensional, satu motor listrik. Iya, Motor listrik itu lebih berat. lebih berat. Bobotnya Bobotnya, ya? betul, Bobotnya ya? bobot lebih berat. Jadi dibutuhkan ya kan ban ini kan terdiri dari beberapa lapisan ya. Ya. Kalau kita Jadi black di dalam- tuh, kalau kita bedel itu Di dalam karet tuh Iya. ada struktur lagi ya? betul, ada kayak benang itu kan play 1, play 2, play 3 dan lain-lain. Terus ada komponnya, ada threadnya itu. Tapi seminggu sekali kali ya ngecek tekanan angin ya? Enggak seminggu sekali juga sebenarnya. Oh, nggak sesering itu ya? Enggak sesering itu. Sebenarnya saya bilang tadi kalau itu dipakai sehari-hari, kita tuh sendiri ngerasain itu. Ban ini kekencangan angin kurang gitu. Kita ngerasain sebenarnya. Enggak mesti seminggu 3 hari kita cek enggak mesti. Kalau Kita temen sendiri saya- ngerasain Kalau sebenarnya. teman saya ada yang sehari 3 kali, Pak. Kendaraan jauh paku 2 kali. Kali ini kita akan bicara mengenai all about ban ya, Pak Dodi ya. Yes. Ban motor. Terima kasih Pak Dodi sudah berkenan mampir ke Ramo Podcast kita. Dan kita sekarang kedatangan tamu kehormatan dari IRC, Bapak Dodianto. Dan kita mau ngobrol soal ban nih, Pak. Oke. Ya kan? Boleh ya Pak ya? Kita Boleh, tanya-tanya, boleh, Pak. boleh. Ini pertanyaan soal ban nih dari teman-teman. Kita kumpulin selama ini, terutama akhir-akhir ini kan banyak motor listrik ya, Ya. yang masuk ke Indonesia. Dan kira-kira nih untuk motor listrik itu perlu ban khusus nggak sih Pak Dodi? Saat ini sih beberapa motor itu memang masih pakai ban yang reguler. Sama aja ya Sama sebenarnya? aja. Sama Jadi aja. ban harian itu bisa dipakai juga di motor listrik. Oh, gitu. asal ada ukurannya gitu ya? Iya, tapi ada juga beberapa yang mereka mau bikin motor listrik itu request misalkan low resistance-nya mesti rendah gitu loh. Oh, Hambatan ulirnya. Oh iya 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 Gitu. iya. Karena Jadi mungkin- motor listrik itu memang ramah lingkungan ya. Betul. Jadi ban yang dipakai juga diharapkan bisa mendukung performa itu ya. Iya. Iya iya iya. Berarti ada kriteria khusus ya untuk pengembangan ban motor listrik ya? Iya. Salah Contohnya satunya katanya kita di Xenios itu kita ada punya Ionity. Memang ban itu kita develop untuk motor listrik tapi bisa juga digunakan untuk motor harian. Oh oke. Sebaliknya, motor harian itu sekarang banyak juga dipakai di motor listrik gitu. Iya 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 iya. Iya. Nah kira-kira kalau buat motor listrik karakternya selain tadi ya rolling resistance rendah, apalagi sih Pak Dodi karakter dari ban yang memang di-develop nih, dikembangkan buat motor listrik? Saya pernah nanya ke pabrikan gitu ya. Jadi motor sejenis, satu motor konvensional, satu motor listrik. Iya. Motor listrik itu lebih berat. Lebih berat. Lebih berat. Bobotnya Bobotnya, ya? betul, ya? bobot lebih berat. Jadi dibutuhkan ya kan ban ini kan terdiri dari beberapa lapisan ya. Ya. Kalau kita Jadi black di dalam- tuh, kalau kita bedel itu Di dalam karet tuh Iya. ada struktur lagi ya? betul, ada kayak benang itu kan play 1, play 2, play 3 dan lain-lain. Terus ada komponnya, ada threadnya itu. Nah, di situ dibutuhkan di set wall itu kan dia lebih berat bannya. Oke. Motornya lebih berat itu. Motornya lebih berat. Gitu. Jadi mungkin dimensinya sama, tapi mungkin sidewall-nya lebih keras ya Pak Dodi ya? Atau secara keseluruhan semuanya? Enggak lebih keras sih, tapi kita sesuaikan aja gitu lah. Oh, oke. Disesuaikan oke. motornya untuk speed berapa, terus untuk beban berapa. Makanya nanti kan di ban itu kan ada load index speed symbol-nya berapa gitu. Yang dibutuhkan kelihatan oleh motor itu berapa sih gitu lah. Kelihatan deh dari load Kelihatan index ya. itu beda ya? Iya, makanya banyak ban-ban harian yang saat ini beredar di ban IRC maupun Xenios ya bisa juga dipakai di motor listrik. Oh gitu. Berarti kalau ban buat motor listrik nih, misalnya saya pakai motor bensin, pakai ban buat motor listrik, tapi karena saya biasa buat setiap hari berdua boncengan gitu, pakai ban yang spek motor listrik lebih oke dong, karena dia secara load index lebih tinggi gitu ya. Iya, hampir sama sih sebenarnya, hampir sama. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip ya. Mirip. Karena speed motor listrik kan belum begitu cepat kan. Oh, dari Dibanding speed dengan juga ya? motor konvensional kan. Iya. Cuma mereka
memang lebih berat itu. Iya. Gitu. Karena motor listrik yang kebanyakan ada sekarang memang kecepatan tertingginya ya paling 70, 80 gitu ya. Ya, makanya nanti speed symbol sama load indexnya kita sesuaikan. Makanya sekarang ban hariannya kita masih bisa dipakai tuh untuk di motor listrik. Gitu. Tapi berarti kalau memang motor listrik mau pakai yang karakter ban motor listrik itu 3 tadi berarti ya kita catat ya. Satu, dia rolling resistance rendah. Iya. Terus dia load indexnya tinggi, lebih tinggi lah ya. Iya, disesuaikan. Iya. Terus mungkin nggak perlu kecepatan yang terlalu tinggi juga gitu ya, sampai 100 gitu lah ya. Untuk motor-motor itu ya. Nah, kalau Ionity itu mungkinan kembangnya juga beda ya Pak? Itu masuk ke rolling resistance juga? Iya, untuk Ionity itu kita nyebutnya Eveready ya. Jadi ya memang disarankan untuk motor listrik, tapi di motor listrik bisa dipakai apalagi di ban harian. Kan kalau ngeliat patternnya, pola tapak bannya kelihatan lebih agak-agak ada kayak PCB gitu ya. Iya. Jadi kayak ada unsur-unsur EV-nya gitu kan. Iya, berarti bisa lah dipakai buat motor bensin ya. Iya. Nah, berkaitan sekarang nih Pak, kan udah bulan Berber nih. September bentar lagi habis, mau Oktober. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak, kalau mau masukin musim hujan, itu perlu ban khusus nggak sih? Apakah nih motor sekarang saya pakai ban ini, begitu masuk musim hujan, apakah harus ganti ban atau gimana Pak Dodi? Kalau ban bawaan dari motor itu sih udah aman, mau hujan, basah, itu udah aman. Itu kan all weather dia. Iya, udah all cuaca lah ya, mau kering, basah, udah oke. Cuman kan anak muda ini kan kadang-kadang kayak motor-motor yang besar, yang dimodif, mereka suka ban balap dipakai di harian. Iya. Banyak. Di fakta di penjualan kita juga kayak ban balap itu banyak dipakai di harian. Terutama yang ada paten-patennya kan, yang jarang-jarang itu. Yang agak-agak semi slick ya kalau orang bilang ya. Kalau di RC itu kita punya pasti 2 kayak gitu. Memang di kondisi kering dia oke. Tapi kalau di musim hujan sih kita nggak saranin. Oh gitu. Nah, kalau yang bagi teman-teman yang pakai ban seperti itu, kalau musim hujan lebih baik ganti yang balikin dulu ya. Balikin dulu. dulu. Kalau di hujan-hujan nggak bisa kenceng juga ya sebenarnya. Betul. Memang pakai ban balap dipakai di harian enak buat cornering. Kan sekarang lagi musim cornering nih ya. Iya, apalagi kita di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera begitu, mereka sore-sore gitu kan suka naik motor yang suka putar balik begini aja. Karena kalau pakai ban biasa agak meleset dikit, mereka ganti ke ban balap. Dengan ban spek balap, komponnya lebih lunak, jadi gripnya lebih bagus gitu. Betul. Tapi kalau buat hujan ya, teman-teman ya. Ini anak-anak cornering nih, kalau hujan agak-agak tahan diri dikit gitu ya. Tahan dulu lah. Wah, sebenarnya kalau ganti ban, nah pertanyaan berikutnya nih Pak Dodi, gara-gara ngomong ganti ban nih, kalau misalnya budget lagi, wah kayaknya belum bisa ganti sepasang depan belakang, itu enaknya ganti yang mana dulu Pak Dodi? Kalau kita ngomongnya motor baru ya, motor baru, terus kira-kira mungkin tergantung pemakaian nih, bisa yang setahun, 2 tahun, 1,5. Kalau misalnya mesti diganti, kan biasanya belakang dulu nih habis. Belakang dulu, iya. Biasanya itu mereka ganti belakang dulu, tapi nggak banyak juga yang ganti depan belakang. Ya sekalian. Tapi biasanya yang cepat habis dulu belakang, karena kan manuver apa segala macam di belakang kan. Iya, gitu. Untuk apa? Ya akselerasi itu lebih banyak dia ini ban belakang. Kalau depan ngikutin doang. Kepakainya juga cuma ngerem doang ya. Betul. Yang cepat habis itu ban belakang. Jadi rata-rata, nah kalau ganti itu ada datanya nggak Pak? Berapa kali ban belakang, sekali ban depan? Kalau data percisnya sih nggak ada, karena kan orang itu tergantung pemakaian juga ya. Pemakaian, data sih ada kita ada. Maksudnya rata-rata orang pakai ganti ban tuh berapa bulan sih, berapa tahun, data kita ada. Nah cuman memang ban belakang ini dia mungkin ganti bulan, misalkan beli baru setahun nih ganti. Nah, mungkin di ban depan itu di setahun setengah kayak gitu. Beda 6 bulan. Itu masih wajar berarti ya. Ya bisa, tergantung pemakaian sih. Tapi emang ban belakang lebih cepat habis. Tergantung karakter dia juga ya. Lebih sering pakai rem depan apa rem belakang gitu kan, sering ngebut apa enggak gitu ya. Mungkin kalau naik motornya tangannya sekolah mungkin nggak terlalu habis kali ban belakangnya cepet ya. Mantap. Apalagi kayak ojol kan. Ojol kan dari pagi sampai malam non-stop nggak ada berhenti kan. Apalagi di belakang ditambahin penumpang biasanya. Betul. Jadi ban belakang itu mempengaruhi. Iya. Nah, untuk merawat nih supaya kita nggak cepet ganti ban nih Pak Dodi. Ngerawat ban tuh ada triknya nggak? Tips dong bagi tips. Iya. Sebenarnya yang paling males termasuk saya juga sebenarnya. Kita kalau angin kurang gitu males banget untuk ngisiin. Berarti tips pertama dari Pak Dodi ini jaga tekanan angin. Harus cek tekanan angin. Sebenarnya kita naik motor ini udah ngerasa nih kalau ban nggak enak, udah anginnya kurang, itu kita ngerasa sebenarnya. Cuman kadang-kadang
ntar. Iya. Apalagi posisi ngisi angin itu di sebelah kanan misalkan. Iya bener. Malas putar balik ya. Ntar lurusnya lurus tiba-tiba nyampe kantor. Iya. Ntar pagi begitu juga. Ntar baliknya gitu juga Pulangnya begitu juga. Di sini. Ada orang penuh ntar. Lama-lama seminggu masih ban begitu dipakai terus. Kan ban Lama-lama. itu kan begini kan ada karet, Iya. play 1, play 2 kan buatan manusia. Gini-gini terus gitu Iya, kan. karena ada jalanan Ya, makanya nanti timbulnya suka ada bilang bannya bunting, Iya. terus melendung, abisnya nggak rata. Abisnya Itu nggak salah rata, satu ya. faktornya karena kita nggak menjaga tekanan angin. Karena ban itu kan betul. bukan solid kayak ada besi kayak ini, kayak kayu gini lah, kan solid nih. Iya. Nah kalau ban itu kan dibilang tadi ada karet, Ada flexingnya ya. iya, Karetnya ada kadang-kadang beberapa lapisan ya. begini jadi agak rata dikit. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau kempes Nah, banget ya. begitu anginnya kurang, ban ini kan ada stres nih. Dia Hmm. nanggung beban, terus napaknya nggak profesional. Jadi permukaannya juga jadi beda sama Betul. standarnya ya. Pengaruh kayak ke bahan bakar juga, lebih boros. Lebih boros. Betul. Tarikan juga nggak enak yang Betul. kalau Karena ini. kita gitu, ntar aja masih bisa pakai gitu. Itu Jangan yang menunda-nunda, Jangan brother. menunda. Gitu. Tapi seminggu sekali kali ya ngecek tekanan anginnya. Enggak seminggu sekali juga sebenarnya. Oh nggak sesering itu ya? Enggak sering itu. Sebenarnya saya bilang tadi kalau itu dipakai sehari-hari, kita tuh sendiri ngerasain itu. Ban ini kekenjangan angin kurang gitu. Kita ngerasain sebenarnya. Enggak mesti seminggu 3 hari kita cek nggak mesti. Kalau Kita temen sendiri saya- ngerasain sebenarnya. Kalau teman saya ada yang sehari 3 kali pak. Kena ranjau paku 2 kali. Itu. Ya itulah ya. Jadi sekarang tantangannya selain kita Kelihatan tadi sepele ya, ada kelihatan sepele sepele. banget, Sepele. sepele banget. Iya. Tapi ya karena menunda-nunda itu, Iya. jadi ya itulah. Jadi kalau perawatan ban itu satu tekanan angin. Iya. Itu aja ya dulu. Iya. Nah lalu berikutnya kalau misalnya semir ban segala macam itu pengaruh nggak ke perawatan Pak? Nah, kalau untuk semir ban itu kan kalau bisa memang di area set wall aja. Set wall, Lapaknya ya, nggak ya, usah. ya. Terus kedua kan kalau kita sendiri yang pakai kita kan pasti nyari yang ada mereknya lah. Betul. Jelas produsennya siapa. Mungkin kalau ada SNI ada SNI-nya Iya. gitu kan. Nah, cuman kan yang beredar-beredar kayak dicuci motor segala macam kan kadang-kadang kita udah botol Nggak aja tahu gitu ya, kan. iya. Nggak tahu. Nah, saran kita sih jangan sering-sering aja gitu lah. Oh, Iya. oke. Ya emang sih orang tuh kadang tampilannya kan pengen Iya, bersih gitu iya. ya. Biar mengkilat kan kan? Gila mah. Betul. Jadi nggak cepat kotor juga sebenarnya. Iya, betul. Tapi kalau keseringan setiap hari disemirin juga efek juga ke karetnya Pak ya. Iya, betul. Ada apa ya secara kimia ya pasti ya gitu ya. Ya, kalau memang kita kalau saya sih punya sendiri, kita beli kayak di supermarket kan ada tuh yang ada bermerek lah. Iya. Yang tadi jelas produsennya siapa. Pasti kan mereka sebelum mas pro produk itu kan udah dites Udah apa ada segala ya, macam. ada risetnya juga, Iya, ada gitu, risetnya. segala macam ya. Gitu. Nah, terakhir deh Pak Dodi nih, sebelum kita pamitan nih teman-teman. Kan kalau kita milih ban kadang-kadang ya ini juga salah satu edukasi juga sih kita ngasih pengetahuan di dinding ban kan suka ada kode produksi Pak. Iya. Kode produksi itu kan hanya menentukan ban ini fresh atau enggak Iya. gitu ya. Tapi kalau kita lihat nih kan nggak ada tanggal kadaluarsa Pak ya. Betul. Itu bener nggak sih Pak? Betul. Jadi di ban manapun itu nggak ada ban ini kadaluarsanya kapan? Nggak ada. Jadi ban ini bukan seperti makanan atau minuman yang ada expirednya bulan sekian, tahun sekian, itu nggak ada. Oh. Adanya jadi ban itu diproduksi kapan? Jadi ini ban itu bukan makanan ya, ada expired ya. Betul. Nah, selama kita penyimpanan sesuai, nggak kena sinar matahari langsung, nggak ditumpuk segala macam, aman sih. Nah, ini buat yang suka nyimpen ban nih, Pak Dodi berarti nih. Yes. Kalau di pabrik sama di toko kan pasti ada standarnya ya. Iya, iya. Menyimpan ban itu seperti apa nih. Tapi kalau teman-teman misalnya, oh gue punya ban 1 set, 2 set, tambahan misalnya kayak misalnya nih, teman-teman yang kalau buat San Mori pakai ini, kan ada tuh kayak gitu kan. Kalau mau buat lagi mau terabasan pakai ini, tapi buat supermoto pakai ini. Nah, dia lagi terabasan, supermotonya disimpan Pak. Nyimpennya gimana Pak? Ya, penyimpanan ban yang ideal pertama, dia jangan kena sinar matahari langsung. Sinar matahari, Terus nggak boleh kedua, dijemur ya berarti. Kalau di rumah, kadang di toko itu nempelnya langsung ke keramik, ke lantai. Nggak boleh gitu ya. Ya kalau bisa di Oh, lapisin, ada ambalannya lah kardus ya. apa kayu Iya, apa. bener. Sama itu juga kayak kalau kita penyimpanan motor yang lama. Kita naruh seminggu, 2 minggu, bannya jangan langsung di lantai berhari-hari, Oh, dilapisin oke. lah. Dia kayak Biasanya anak-anak biker sih udah tahu itu. Iya, udah tahu gitu. Jadi kalau misalkan lama seminggu 2 mingguan bannya berkurang kan. Namanya ban kan angin dalamnya. Ketemu lantai dingin ya jadi jadi kempes. berkurang, jadi Betul. kempes, jadi bawahnya jadi agak betul. flat gitu ya. Nah, dan dia kempes kan dia nahan beban nih. Nahan beban, nanti ujungnya kena ada retak di set wall itu. Karena dia nahan beban, kondisi ban kempes. Oh, Gitu. iya. Itu penting juga. Nah, kalau misalnya
nyimpen ban nih Pak, itu bagusnya dipasang di pelek apa dicopot dari pelek? Untuk ini kolektor ya, mau hobi. Iya, gitu. untuk hobi. Ya dilepas nggak apa-apa sih, dipasang juga nggak apa-apa. Oh, nggak ada masalah Yang ya. penting tadi Kalau mau dipasang dikasih angin gitu ya. Iya, jangan ditumpuk, yang penting jangan kena sinar matahari langsung, jangan kena lantai langsung. Nah, Gitu. satu lagi nih Pak, nyimpen ban itu bagusnya diberdiriin apa ditidurin terus ditumpuk gitu Pak? Ya idealnya sih berdiri sini, di rak-rak Oh, itu, di rak-rak idealnya. berdiri gitu Iya, ya, kayak di toko lah ya. Jadi dia nggak menanggung beban gitu. Berarti sidewall-nya juga nggak kegencet gitu ya? Betul. Diberdiriin. Wah, ini ilmu baru nih. Gitu. Nanti kita harus belajar ilmu lagi nih sama Pak Dodi nih. Boleh. Ini yang lucu nih Pak Dodi, satu lagi deh. Terakhir nih Pak ya. Ada beberapa tipe ban itu sekarang kembangnya depan sama belakang kebalik Pak. Itu emang didesain seperti itu gimana Pak? Termasuk di IRC pun kita ada seperti Iya itu. kan? Nah, Jadi memang didesain untuk depan belakangnya beda. Memang ada. iya ada ya? Ada. Itu memang berarti kan kita tinggal ngikutin arah rotasi aja. Iya, ya? betul. Jadi pada saat ditaruh di depan bannya rotasi berarti ke sini. Nanti begitu belakang dibalik. Memang ada ban seperti itu. Oke. Nah, kalau itu kan kita tinggal ngikutin aja, Pak. Tapi misalnya gini, ini tulisannya rear tires. Tapi kok kayaknya cocok kalau di motor gue taruhnya di depan ya. Gitu. Itu boleh nggak sih, Pak Dodi? Ya takutnya nanti nggak optimal nanti. Nggak optimal ya? Lebih baik kalau misalkan ada ban kan front rear bisa digunakan front dan rear. Front rear, Tadi ya. front rear bisa. Tapi kalau misalkan rear dipasang di belakang, takutnya nanti nggak optimal. Berarti kan ada pengaruhnya ke pengendalian sama pengereman Iya, Pak Dodi, ya? betul. Gitu ya? Iya. Sama load index juga mungkin ya. Iya. Kan load index motor di depan sama belakang distribusi bobot Iya. pasti beda Karena kan. beban kan banyak di belakang kan. Ya, tapi kalau pengereman dia depannya jadi lebih berat ya kalau Iya. ada pengereman ya. Betul. Berarti memang ya harus disesuaikan dengan peruntukannya sebenarnya ya. Ya kan? Wah, kalau gitu kita harus belajar banyak lagi sama Pak Dodi nih. Tapi sekarang kayaknya kita mesti tutup warung dulu, Pak. Karena sopirnya udah siap jalan nih. Jadi teman-teman, kita ada di mobil Toyota Rangga yang kita sulap belakangnya dia jadi tempat podcast kita. Dan kebetulan kita juga pakai Max Miller Pro, Pak. Wah, mantap. GT radial ya. Pakai GT radial. Iya. Jadi Pak Dodi ini dia di pabriknya itu memproduksi ban IRC untuk motor sama Geneos ya Pak. Betul. Ya? Tapi kalau teman-teman punya mobil itu juga ada GT radial, Dan GITI. GITI. Yes. Ya. Sip. Thank you ya Pak Dodi ya. Terima Udah kasih. mampir ke Terima kasih Pak. Rama Terima Podcast. kasih. Kita Terima kasih. kapan-kapan kalau bisa main ke pabrik boleh Pak ya? Boleh. Nanti kita podcast di Iya. pabrik. Mudah-mudahan kita bisa dapat waktunya Pak Dodi. Jadi Iya. sesuai kita bisa main-main. Oke. Apa sih pabriknya IRC Indonesia? Ya kan? Iya, betul. Pabrik terbesar di Asia Tenggara. Asik. Dan katanya ada itu ya tes tracknya juga Pak ya? Oh, itu di Karawang. Kalau Oh, di pabrik kita Karawang. Jitake, kalau Proving Ground tempat pengetesan ban adanya di Karawang. Itu yang gue denger kayaknya komplit tuh di sana tuh. tempat Iya, itu ya, terbesar proving dan ground-nya. terintegrasi di Asia Tenggara. Kapan-kapan Gitu. harus nyobain motor di sana deh. Iya, itu Ya kan? mobil motor ya. Itu bisa nyobain sebenarnya apa ya untuk develop ban itu ya serumit apa sih? Ya itu di sana ya berarti. Yes, bisa betul. bikin licin kayak hujan Betul. segala macam gitu Musim ya. kering kita ngetes basah juga bisa dan terdiri dari beberapa permukaan jalan. Yang susah tuh kalau lagi musim basah dijadiin kering, Pak. Susah, Nah. Pak. Gitu. Thank you ya teman-teman udah nonton podcast Terima ini. kasih. Kita akan jumpa di podcast berikutnya. Thank you ya Pak Dodi. Salam buat teman-teman semua Salam lagi, terima kasih di ya. Terima GT kasih. Radial di IRC. Bye. Bye.